Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak sekalian, peserta weekly market review di Klub AMTA ya. Yang hari ini tidak seperti biasanya karena berkaitan dengan bulan puasa. Waktunya kita ajukan dari jam 19.30 menjadi 16.30. Adapun acara hari ini adalah agendanya sebagai berikut. Pertama, ulasan IHSG dari saya. Kedua adalah presentasi AMTA ya, sesuai dengan jadwalnya. Biasanya Pak Angelo menyampaikan output AMTA dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian dan Ibu mengenai saham-saham yang kira-kira minggu depan patut diperhatikan. Selanjutnya akan kita sambung dengan G-Club Application Review. Tadi diantaranya ada yang ditanyakan oleh Pak eh, Tinggalah, karena tentang Astra ya, bagaimana mengenai kalau Astra eh, dipakai sebagai saham untuk investasi, karena DigiClub Application itu ada aplikasinya. Dan yang terakhir adalah tanya jawab, ya, diskusi bebas dengan PIPMI Team dari saya, Pak Angelo, kalau masuk nanti adalah Pak Kiswoyo maupun Pak Dimas ya. Baik, kita eh, meningkat sekarang kepada acara ulasan IHSG dari saya. Ulasan IHSG ini saya sengaja tidak pakai Elliott Wave Prognosis dulu, ya. Akan tetapi saya pakai saja Ichimoku ya. Baik, ini adalah website Ichimoku. Kita melihat berdasarkan data yang lain, karena dari website ini Ichimoku Trader, datanya adalah delay 1 hari ya. Nah, kalau saya buat misalnya pakai Elliott Wave Prognosis pun, saya kira jam sekian biasanya belum terupdate data dari Metastock, sehingga eh, istilahnya outputnya pun akan berdasarkan data yang kemarin. Kita lihat di sini, saudara-saudara lihat sekali ya, eh, saya ingin sampaikan di sini bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish ya. Ya, strong bullish. Ya, strong bullish. Kalau ingin melihat posisi IHSG berdasarkan Ichimoku, apakah bullish, konsolidasi, atau bearish, maka silakan Anda sign up ke website Ichimoku Trader ya, ichimokutrader.com. Setiap hari, tapi delay 1 hari biasanya, maka Anda akan melihat posisi IHSG atau saham-saham Anda lainnya, apakah dalam keadaan bullish, konsolidatif, maupun bearish. Kita lihat di sini misalnya, seperti saya telah sampaikan tadi, di sini IHSG menurut Ichimoku Trader, ia dalam keadaan strong bullish. Nanti kita akan mengadakan pelatihan mengenai Ichimoku Trading pada setelah bulan Ramadan ya. Kita undurkan yang tadinya eh, direncanakan bulan Ramadan, kita undurkan setelah bulan Ramadan. Nah, ini dari laporan-laporan Ichimoku Trader ini berdasarkan perhitungan mereka bahwa sekarang eh, IHSG sedang dalam keadaan strong bullish. Walaupun hari ini dia menunjukkan koreksi, ya. Kita lihat di sini dia sedang menunjukkan koreksi ya. Sebentar dulu. Ini IHSG koreksi kalau tidak salah.
Nampak ya? Pak Jero nampak? Nampak yang Dan ini kita lihat IKSG kan koreksi. Akan tetapi kalau lihat tren, ya, dia saya kira masih dalam keadaan bullish ya, karena belum menembus sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ichimoku Trader ya. Sini dia masih dalam keadaan bullish. Jadi baiklah, kalau menurut saya alangkah baiknya saudara memanfaatkan koreksi ini ya. Ini hari ini sedang ada koreksi tajam ya. Koreksi ini dipicu oleh koreksi terutama saham-saham perbankan ya, BBRI, BBMRI, BBNI yang semuanya turun tajam setelah misalnya di apa dividen ya. Jadi saya sangat menyarankan karena keadaan IHSG dalam strong bullish ya, koreksi ini dijadikan strategi oleh Anda untuk mencari saham-saham yang murah disebabkan adanya koreksi. Kesimpulannya, IHSG sampai kemarin sedang dalam keadaan strong bullish ditujukan oleh Ichimoku maupun Allied with Prognosis. Hari ini koreksi, tapi saya kira tidak berubah statusnya dari strong bullish ke status yang lain, masih dalam strong bullish. Dengan kata lain, silahkan saran saya adalah manfaatkan koreksi pada hari ini. Ya, ya candlenya itu tebal sekali ya turun ya. Maribozu ya, hampir Maribozu nih. Turun tebal, IHSG ini sebagai sarana untuk buy on weakness nantinya. Beli dalam saat koreksi. Demikian saya kira ulasan singkat saya mengenai IHSG. Selanjutnya ingin saya sampaikan uh, screen kepada Pak Angelo untuk menyampaikan presentasinya tentang AMTA. Silakan Pak Angelo. pakai yang makasih ya. Saya share screen. Lihat yang. Kelihatan? Oke. Nah, kita cek IHSG dulu ya. Di chart 60 menit masih ada tekanan jual. Sorry ini NICL. Pantesan kok bearish banget. Nah, di chart satu jam atau 60 menit ada saling pressure ya. Nah, problemnya nih yang kalau jam segini data AMTA itu masih kotor, maksudnya transaksi setelah jam 4.50 itu tetap masuk. Harusnya transaksi setelah jam 40, jam jam 3.40 itu udah nggak masuk lagi. Nah, ini masih masuk nih. Di jam 4 pas ada volume gede banget. Nah, itu kotor tuh. Itu harusnya nggak masuk. Belum dilakukan rekap untuk hari ini. Nah, harusnya begitu tuh. Jadi kelihatan demand-nya ya. Jadi dengan koreksi yang dalam hari ini kita bisa lihat di chart 1 menit ditampung ya oleh bandar. Coba kita cek di chart 5 menit. Nah, kita hilangin dulu yang kotornya itu. Nah, ternyata ada ya, ada memang yang tampung tapi nggak terlalu besar. Jadi kelihatannya sih ini masih akan berlanjut turun pullback-nya. Kalau kita lihat. Nah, ya, kelihatannya masih akan berlanjut turun hari Senin ya karena selling price cukup besar. Jadi mungkin Senin teknikal rebound dulu. Walaupun secara umum masih bagus ya, masih bagus. Ini ada bottom fishing.
Jadi mudah-mudahan hari Senin itu dia akan turun dulu, lalu rebound. Kalau toh masih berlanjut sejauh-jauhnya paling ke sini 7.140 nih. 7.140 itu supportnya kuat sekali. Oke, itu untuk ESG. Sekarang kita masuk explore ya. Tuh. Kita mulai dari ASA ya. ASA. ASA bagus nih. Nah, kita mau lihat di chart intraday, mudah-mudahan yang setelah jam 3.40 itu nggak merusak chart. Oh, kelihatannya nggak ada. Oke, cek 1 menit. Gimana lebih besar ya. Jadi kelihatannya untuk ASA bagus. Kita mau bikin target ya, target penagihan dari support ke resisten ini karena ada spike ya di bawahnya. Volume spike, maka target penagihan di 880. Nah, sekarang kita mau lihat cut loss-nya. Nah, ini ada spike besar. Itu low-nya di 815, berarti itu cut loss-nya ya. Coba kita cek di 5 menit apakah sama. 815. Ya, sama 815. Jadi tembus ke 815 kabur ya. Itu untuk ASA. DSNG. DSNG bagus ya. Untuk daily chart itu berlapis demand-nya. Kita mau cek di hourly. Bagus juga. Ini ada spike di sini, kita mau tahu nih jam 10 itu spike-nya apa. Kayaknya sih demand juga. Coba cek 5 menit. Belum ketangkep ya, cek 1 menit. Nah, demand ya, betul. Jadi DSN lagi oke. Sekarang untuk target dari support sini ke resistance di volume spike. Targetnya 670. Sekarang cut loss-nya, nah ini ada spike ya. Cut loss-nya 625 untuk DSN. Berikutnya JTPE. Wah, ini kayaknya berat ya, kita nggak berani. Coba cek. Iya, masih banyak pressure-nya ya. Kita tunggu aja untuk GTPE. Esras, nah ini saham andalan AMTA nih, udah 270-an lebih. 270-an lebih persen ya naiknya. Mau sampai kemana sih? Coba kita cek di weekly. Wah, masih ditembus ya. Wah, juga. Coba kita cek hourly, bisa nggak dibikin Fibonacci retracement. Ada situ ya. Dari spot. Oke. Dari spot ke resistance, targetnya di 1.700.
1700. Terus tarik volume spike, ini ada volume spike. Atasnya di 1510, tembus ke bawah 1510 kabur. Untuk S-touch, berikutnya case. Means kita cek spek terakhir itu apa ya? Demand ya. Tapi ada selling pressure, jadi takutnya ini masuk berlanjut ya. Ini berlanjut terus. Jadi kita punya untuk things selling pressure beda jadi 5 menit. NCKM. Oke. Oh, ada selling pressure gede ya. Jadi mungkin dulu sekarang. Iya, yang seperti itu. Mungkin ya mungkin bagus ya, tapi ini harus cek di volume terakhir, kita cek dulu belum. Oh, karena ada ini ya, ini data kotor nih yang spek di jam 4. Coba kita hilangin dulu. Oke, bisa dapetin yang benar ya. Nah, ini belum ketahuan speknya apa nih, kita cek lagi di satu menit. Yang kita apa demand ya, demand. Oke, nanti kita bisa bikin nih ya demandnya. Target di 5.400, cut loss, sorry itu 30 menit ya, 60 menit. Target di 5.400 ya, sama cut loss-nya di cut loss-nya di 5.175 ya. Bahwa itu kabur. Berikutnya hit and gain. Ada demand tapi sama dengan presenya, jadi kelihatan efek berat ya. Dan kita skip aja, tegas. Kita dulu itu ada spek gede banget.
Ini ada stasiun Remaja juga, tetap 5 menit. Yang itu 1 menit ya, itu ya sama terasa. Ya, lebih gede sama terasa ya, di jalan dulu. Kita bisa. Ini seperti Sultrale, kalau strike hari ini, tuh jualan ya. Jadi jalan dulu. Tin, ya, ada di sini. Itu kita melakukan hari ini. Dan ternyata demand. Ya, demand ya. Untuk tim bagus. Kita bikin trading plan-nya. Oh, udah ya, tadi di explore ya. Ah, gitu. Untuk pindah ke ini dari Amto udah habis ya yang efek chatnya ya. Ada pertanyaannya. Telepon, transfer, ya mungkin saya butuh bantuan nih. Ada pertanyaan-pertanyaan itu? Iya, saya mungkin butuh bantuan di aksesnya karena kalau saya lihatnya saya harus stop share screen. Gimana maksudnya, Pak Anyelo? Di chat kan ada pertanyaan tuh. Tapi kalau saya mau buka chat, saya harus stop share screen dulu. Ya, mungkin Oh ya, perlu jadi dibantu. nggak bisa dijawab ya? Bisa, tapi tolong dibacain simbol-simbol soundnya. Bisa nggak saya sebutkan di sini satu persatu? Bisa, bisa. Boleh, boleh ya. Itu Ya, yang oke. Jadi supaya mereka tidak kecewa, silakan ya. Ada pertanyaan. eh Ajukan ya, Jekon. depan. Depan. Oke. Tapi kurang lebih juga sih, tidak sangat miliar rupiah kemarin. Suaranya nggak kedengaran, Pak Anyelo. Oh, nah. Karena kadang-kadang nggak ya? Sekarang kedengaran, meskipun Boleh. kurang. Jekon. Depan ya. Ya, Oke, Jekon kelihatannya berat nih, ada selling pressure gede ya. Oke, berarti jangan dulu. keras, keras. Gas. Ah, karena sudah berat kali nih. Jangan dulu ya. Jualan terus gitu. Berikutnya PMPP, PM, PMM, PMMP, PMMP. PMMP. Ini ada yang belum kelihatan ya. Tapi tetap bagus gamenya. Sampai ke 60 menit. Oh, ternyata berat ya. Ternyata berat. Jadi jangan dulu. Berikutnya ya. MPXL, MVXL. Oke. 15 menit. Oke. Daily.
Tuh. Nah, itu ada resistan ya. Coba kita cek awal itu ya. Cari persisnya di mana saling prosesnya. 180. Oh, kecil. Kecil ya. Jadi jangan dulu. Yang berikutnya ya. ACRO. Oke. Kita dulu sebelum terbaca. Oh, ini berat ACRO. Jadi jangan dulu ACRO. Berikutnya ya. Mark. Nah, MARK. oke, bagus. Cek gimana ya? Bagus ini nilainya besar. Boleh yang Mas ASLC. AS. LC. Oh, ini jangan ya jualan gede banget di atas. Lebih jangan. Oke. Berikutnya ya. HAIS. AIS. AIS ya. Ya, HAIS. HAIS. AIS. Aspek yang terdekat itu apa? Oh, 1 menit. Bagus tapi akan pullback dulu nih. Jadi kita tunggu mungkin ke sekitar 40 ya. Tapi secara umum AIS-nya oke. Ini tadi yang spek itu demand ya. Berikutnya ya. FKTR. VKTR. Victor. VKTR. Hmm, terbesar. Jangan lebih banyak jualan. BIF. BEF. BEEF. Oke, ada spek lagi. Oke lagi kalau namanya. Bagus ya. Demand. Wah, mantap nih. Belum selesai naiknya bis ya. Silakan. Oke, IO, berikutnya ya. IOTF. Wah, tapi sudah tiba di demand ya ini ya. Nah, kita pecah dulu. Tibonya bagus. Oh, di kampung gede banget nih. Boleh ya, Teh? Ya. B, Berikutnya. ya. Oke. BBRI. BBRI, kalau untuk swing trading, belum ya, belum saatnya. Ini masih mau turun ya. Tapi kalau untuk investasi sih oke-oke aja. Kan banyak yang hotel setahun. Wah, compounding. Tapi untuk swing trading jangan dulu. Bahaya. Masih mau turun. Oke. ANTM. Antang. Antam. Oh, back hourly. Antam oke ya. Oke. JPFA. Ya guys, harus kita baca dulu untuk lihat apa itu. Belum terbaca. Wah, jualan. Jadi jangan ya, DPK bahaya. Ya. Humi. Jualan gede banget. Ini technical video nih kan ya. Apa jebakan dokter nih kan. Iya, bahaya. Jangan ya, Bumi. Oke. Mior. Mior. Besar. Bagus, tapi ada resistensi gede itu tadi tuh. Bahaya.
Ya, nggak jauh-jauh lagi naiknya. Berikutnya ya, TSPC TSPC. dari Pak Pardep nih. Oh, Pak Dep. PC, oh, ini oke nih. Kamu cek hourly, daily. Nah, tadi sepakat pada demand ya, jadi kelihatan TSPC memang saat dari nol. Coba kita cek lagi di satu menit, tapi itu jualan di atas. Enggak ya, ternyata ada demand di bawah. Bagus nih, TSPC. Oke, MNCN. Jadi ini berat, jangan. Ya, berikutnya ya, Maha. mahal. Coba cek dulu di 15 menit. Belum tertangkap di 5 menit. Oh, jualan di atas. Tadi jangan dulu. Suri. Curi. Kita awali. Kita ada volume naik lagi ke sampai dulu di 5 menit. Oh, gede banget ya jualannya. Kita lagi deh. Pastikan. Dia kelihatannya akan beratnya. Jadi jangan dulu. Brand. Keren. Ini sebelumnya 15 menit. Awali dulu. Waduh, ditembus ya. Nanti brand bahayanya dia akan punya lebih jauh lagi. Jadi jangan dulu. Meskipun memang di Delhi bagus ya. Tapi kelihatannya selling pressure itu memang kuat. Jadi ini bisa menekan sampai ke sekitar 4.900-an. Itu jangan dulu untuk yang Oke, HATM. ini. Kecuali yang ini. Wah, ini bahaya harganya. Jangan dulu. Ditaruh di Baik, bawah. MDKA. Wah, panas. Kita dulu. Itu 4 ya. Jadi siap dulu yang kedua. Oh, kalah ya. Demandnya kalah dengan selling pressure. Jadi jangan dulu untuk MDKA. Oke, baik itu pertanyaan terakhir. Jadi tidak ada lagi. Jadi pertanyaan untuk Pak Angelo kita tutup sampai di sini. Selanjutnya Oke. kita akan lanjutkan dengan dari saya ya untuk menyampaikan bentar, G-Club Applications. Baik, saya sampaikan dulu alert popular indicator ya untuk swing trading ya. Ini belum keluar nih. Klik kanan dulu ya, yang kanan atas. Kanan Enggak, atas. saya Oh, ambil dari sini, oh, dari itu. sini, Oh ya, yang itu dari klik kanan dulu. Nah, pencet.
Nah, kan? Itu terus kanan atas, Kanan atas. kiri So, trade yang salah satu deh by trading range gitu. nggak keluar juga. Oh, nggak keluar. Berarti harus dari ekspor dulu yang mungkin lagi ada perbaikan karena mau di-upgrade kan iklan. Oke. Ya, jadi kelihatannya sedang ada ini ya, aplikasinya sedang ada perbaikan. Iya, kalau mau upgrade itu isinya tuh lebih Coba bagus saya buat coba pakai yang di sini ya, explore yang explore. terus explore. Kita pakai price volume breakout. Kita pakai satu di sini filternya. Oke, tolong dilihat. Asa tadi masuk ya, Pak Angelo. Tadi Asa oke tidak ya? Asa, bentar saya cek dulu. Tadi Asa sudah kan kelihatannya. Asa, Sudah terjawab di ya Pak Asa Angelo oke, tadi. bagus, Iya ya, bagus Asa ya. EGNS. UGL juga bagus. Bagus ya. IMJS. Belum, tolong dilihat deh Amta. Oh, INJS belum ya. Belum. Belum. Nikel tapi K bukan C. Wah, ini nikel bagus banget ya yang break Nikel WA kan. bagus banget ya. Jadi silakan ini price and volume breakout biasanya kuat ya. Lalu SSIA saya juga cakep ya. cakep ya. Ini price volume breakout untuk SSIA cakep ya. Selanjutnya kita meningkat kepada setelah SSIA TINS. Bagus tadi sudah. Tadi sudah dibahas di AMTA, TINS Ya, bagus. bagus, bagus. Lalu TNCA sekarang. Nih, ya, TNCA. bagus ya. Bagus. Belum. Ya, yang terakhir adalah price and volume breakout adalah MPXL. Tadi juga ditanyakan. Tolong dicek lagi, Pak. Tadi sempat ditanyakan MPXL. Oke. Itu kayaknya agak berat ada resisten. Agak berat ya. Ya, ya, naik tapi udah nggak jauh lagi yang ada selling pressure gede di atas. Oke, tadi jadi ASA oke, DGNS oke, IMJS oke, Nikel oke, SSIA oke, TINS oke, hanya MPXL yang tidak ya. Next, sekarang kita lanjut kepada yang ditanyakan oleh Pak eh, Pinggala tadi di dalam diskusi, yaitu ASI. Dia masuk atau tidak? Nah, kita lihat sekarang untuk investasi ya. Bentar, Pak Pinggala tadi menanyakan ASII. ASII perusahaannya Pak Pinggala, Great. Kelihatan ya Pak Pinggala di sini. Ya, Ya, kelihatannya. dengan upside masih 37,71%. Ya, jadi untuk investasi ini perusahaan ini great dengan upside potensinya 37,71%. Ini pertanyaan Pak Pinggala tadi. Nah, kita masih ada waktu 10 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi di chat room.
di chat, di kolom chat. Lalu kita ingin melihat kalau saham-saham untuk investasi, ya, Nelly, PUDP, ABMM, ACES, ya, itu semuanya excellent ya. Ini perusahaan excellent di sini hanya dua, Nelly sama PUDP. Yang great banyak, ACES, ADES, ADMR, Aldro, Akra, Alka. Nah, itu yang great banyak nih. Silakan termasuk ASI tadi. Nah, ASI termasuk grade. Ini adalah perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang layak investasi berdasarkan uh, filter find great companies with huge discount. Ya, kalau bicara soal investasi, value investing, maka yang harus kita cari adalah menemukan perusahaan-perusahaan yang great dan excellent, ya, dengan upside potensialnya bagus ya. Nah, di sini kita lihat bahwa saham-saham berikut ini memenuhi syarat. Hati-hati dengan yang merah karena artinya apa? Artinya dia sudah over value, sudah harganya sudah terlalu tinggi. AMNN harganya terlalu tinggi ya, merah. AMRT harganya terlalu tinggi. Lalu Aksio juga harganya terlalu tinggi. Lalu kita ingin lihat sekarang siapa yang upside potensialnya paling bagus. Nah, ini BSML 85%, BP 73,84% grade ya. Nah, tadi ada yang menanyakan HETM tuh untuk investasi, dia perusahaannya grade dengan upside potensialnya masih 62%. Dan berikut ini PUDP, RALS, ya, ini berdasarkan saya short berdasarkan upside potensial yang tertinggi. Kita dapat temukan di sini ya. Jadi ya, nah MPMX tadi bukan MPX tadi MPXL ya di sini. Nah, kita lihat lagi misalnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang masih pantas untuk dijadikan investasi. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya atau kepada Pak Angelo, maka dengan mudah saya dapat menjawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, sekarang perkenalkan saya Anggoro mau tanya aplikasi yang di sini namanya G-Club Application yang saya sedang tunjukkan ini Pak Anggoro. Sekarang Pak Hendra mau tanya MDKA kalau dilihat dari investasi. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sebentar. Jadi saya harus melihatnya di Financial Health. Mulai dari MDKA ya, tadi ditanyakan. MDKA untuk investasi bagaimana? Saya tinggal masukkan MDKA di sini, cari di sini. Belum ketemu MDKA. Bentar ya, MDKA. Ini tidak ketemu nih di sini. Bentar.
Kali di sini ada MDKA, maaf saya tidak menemukan ya. Coba saya cari cuan. Untuk diketahui, menurut Pak Angelo ini sedang dalam apa maintenance ya programnya. Cuan. Perusahaannya adalah good. Untuk yang pertama, yang membaca, yang menanyakan cuan, perusahaannya good, akan tetapi dengan merah ini, ya, dia harganya sudah terlalu tinggi. Jadi kalau harganya tidak terlalu tinggi, kita sangat berbahaya bahwa kemungkinan malah turun karena harganya sudah terlalu tinggi. Angka merah tersebut di sini mengatakan bahwa harganya sudah harga premium, over value, ya. Baik itu cuan, kita meningkat sekarang ke pertanyaan berikutnya, MIDI dan ERAL ya. Kita lihat MIDI di sini. MIDI great, tapi harganya sudah ketinggian. Dia over value, ya. Tetapi diamati saja karena kalau perusahaan grade itu dia menjadi grade, pasti ada sebabnya. Meskipun dia over value, bisa saja dia masih meningkat harganya. Nah, untuk menentukan ini, istilahnya dalam bahasa Inggrisnya kita let's go into the deeper ya. Mari kita teliti lagi. Kita lihat laporan keuangannya lebih lanjut. Jadi MIDI perusahaannya great, bagus, tapi dia over value karena sudah 5% di atas harga wajarnya. Dia sudah 5% di atas harga wajarnya. Kita mencari yang di bawah harga wajar. Lalu Eral ya. Eral untuk investasi. Pak, Eral, saya kira tidak. Karena ini fair aja. Tidak layak untuk investasi. Di bawah good, itu tidak layak untuk investasi. Good pun saya kira alangkah baiknya sementara dihindarkan. Yang masuk adalah mereka-mereka yang masuk dalam grade dan excellent. Di sini ada ya tingkatannya mulai dari excellent, grade, good, fair, and weak. Di bawah good sebaiknya tidak dulu ya. Jadi kita cari hanya pesawat saham-saham yang tandanya di sini great atau excellent ya, bukan fair, bukan good, bukan weak, apalagi weak. Lebih baik hindarkan ya. Nah, MDK kita coba lagi, lihat lagi MDK tadi nggak ketemu nih MDK. Mudah-mudahan sekarang ketemu. Wah, MDK nggak ketemu terus sih Pak. Ntar ya, coba-coba. Kita di itu aja. KLM. Kita coba dari satunya yang buka Hah? chart terus buka Dari apa? grafik MDKA, buka grafik MDKA yang lewat chart. Buka, ini belum saya update, Angelo. Grafiknya tidak terbuka. Eh, dan pencet kiri atas lalu chart yang Pencet kiri atas. kiri kiri yang bukan kanan kiri. Ini Nah, chart. chart. Tuh kan, expire. Oh, belum Saya belum belum update. upgrade ya. Saya belum update. Iya, iya, iya. Oh, mungkin karena itu juga yang jadi beberapa saat nggak dapat tuh. Ya, Mesti oke. Tapi yang lain kan sudah terjawab semua tadi ya. Nah, sekarang coba MDKA kita lihat. Nah, kita istilahnya tidak hilang akal. Ini kelihatan ya.
Kita Belum ya? lihat di Oh iya, ya, udah. Investingcom, betul nggak? MDKA, betul kan Pak Nyilo? Kita lihat di sini aja. Iya, Ah, MDKA, kita lihat sebentar di buka Investing Pro-nya sebentar ya. MDKA sudah kelihatan ini, Pak Nyilo? kan ya? MDKA ya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ketidak, nah ini nilai wajarnya dua sekarang. Oh jangan, kinerjanya jelek, ya fair. MDKA jangan membakar uang dengan cepat, ya. Tadi siapa yang bertanya tentang MDKA? Saya lihat lagi ya, Pak Hendra ya. Baik, kita lihat di sini nih, MDKA catatannya, membakar uang dengan cepat, margin laba kotor lemah, laba bersih diperkirakan turun tahun ini, ya. Kinerjanya yang kita cari adalah kinerja yang hijau muda dan hijau tua. Mulai dari tiga ke bawah kita hindarkan. Jadi dengan demikian MDKA sudah terjawab ya. Tadi pertanyaan dari Pak Hendra. Ya, saya ulangi Pak Hendra, MDKA ya, komentar dari Investingcom membakar uang dengan cepat, margin labanya lemah, laba bersih diperkirakan turun tahun ini ya. Lalu kinerjanya tidak masuk dalam kategori 4 dan 5. Jadi untuk MDKA dengan kata lain kita hindarkan dulu. Demikian saya kira eh, market review untuk hari ini. Ya. Sekarang sudah jam 5.35, berarti kita sudah lebih 5 menit. Bagi mereka-mereka yang berpuasa, saya mengucapkan selamat menghadapi buka puasa. Ya. Mudah-mudahan puasanya hari ini. Baik, dengan demikian